Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk melanjutkan kajian bulan ini mengenai bab seputar najis yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Ahmad Al-Farisi. Waktu dan tempat berkata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah biyatil futuh wal mudu wa rasul wa tabatin nasuh wa salahil jasadi wa roh ila hadratin nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sumala masyayikhina mu'allif hadha kitab Syekh al-Imam Hafizin bin Muslim Sumala Syekh al-Habib Hasan al-Kafu usulihim wa afurihim. Sumala Ustazina al-Marhum Kiai Musanaf Muhammad Ahmad Mari Ahmad Hifai وصلهم وبرهم من الله تغشاه برحمة مغفرة ويدخلنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para hadirin para jamaah rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kita. Kita masuk kepada bab yang selanjutnya dari fikih thaharah, adalah bab tentang najis ya. Ini bab sangat-sangat penting karena bab najis ini terkait tentang keabsahan ibadah sholat kita ya. Orang kalau misalnya nggak belajar bab ini, nanti dikhawatirkan dia terkena najis tapi dia nggak sadar itu najis. Waalaikumsalam. Jadi begitu ya. Nah, kita mulai daripada pembahasan perkara-perkara yang najis. Yang pertama, yang najis yang disebutkan dalam kitab ini adalah al-khamru wan nabid, adalah khamr dan nabid ya. Apa itu khamr? Khamr adalah kullu muskirin. Kullu muskirin. Apa kullu muskirin? Segala sesuatu yang memabukkan ya. Apa termasuk khamr? Termasuk khamr ganja. Jangan cari dalam Quran ayat tentang ganja, gitu nggak ada. Wala taqrabu ganja, gitu nggak ada ya. Kenapa nggak ada? Karena memang Al-Quran tidak berbicara tentang khamr secara spesifik. Begitupun hadis ya. Karena makin kesini yang namanya khamr namanya banyak ya. Ada namanya tuh khamr yang terbaru walidain namanya. Apa walidain? Orang tua namanya. Wabil walidaini ihsan. Namanya orang tua. Masya Allah biasa. Tahu gak kerjaan iblis sampai sekarang? Maksiat udah banyak. Iblis gak perlu lagi membuat inovasi dari maksiat. Kenapa? Karena maksiat udah banyak. Nah, tapi iblis kerjaannya sekarang adalah merubah nama yang jelek jadi bagus. Merubah sesuatu yang jelek jadi cakep. Itu yang iblis ya. Dulu yang namanya orang temenan tapi maksiat, namanya apa tuh? TTM katanya. Apa TTM? Teman tapi mesra. Kata mesra ini sebenarnya ya kurang bagus ya, konotasi maksi. Jadi TTM teman tapi maksi. Sekarang diganti namanya. Apa namanya sekarang? FWB. Keren banget kan ya. Friends with benefit. Kesannya kayaknya benar gitu. Kesannya kayaknya bagus kan ya. Karena benefit itu kan bagus gak? Bagus. Ani bisa gak FWB sama Bang Hijrah ini? Bisa. Friends with benefit. Tapi itu dia kerjaan setan ya. Jadi merubah nama yang jelek jadi apa? Dulu orang yang namanya kalau
masang-masang duit biar dapat untung, namanya apa tuh? Judi. Sekarang diganti namanya slot. Ya. Bahkan orang yang main slot itu, mereka itu bersekongkol sama dewa Zeus namanya. Tapi ada yang lebih baru lagi dari slot. Slot udah mulai orang udah mulai anti dengan slot. Sekarang ada judi model baru lagi. Tahu namanya apa? Trading namanya. Ya, tahu kenapa saya namakan judi? Karena sebagian besar orang yang main trading itu berkutat tentang untung dan rugi, berkutat dengan gambling. Ada goror di situ. Ya. Makanya sekarang orang-orang yang bodoh menamakan main judinya itu slot. Ya, kalau orang bodoh mainin slot. Tapi kalau yang agak pinter intelek mainnya betul trading. Gitu. Ini kerjaan saya betul, saya tadi. Jadi kullu muskirin haram, segala yang memabukkan hukumnya haram. Ya, jelas ya. Nah yang kedua ada namanya nabid. Apa bedanya khamr dengan nabid? Kalau khamr itu dengan anggur, fermentasi anggur. Kalau nabid itu selain anggur. Ya, apa contohnya? Korma difermentasi, diendep, jadi memabukkan, namanya nabid. Ya. Tape, tahu paham di pabriknya. Tape diendepin, ya jadi apa itu? Jadi kemudian lagi tadi Al-Quran nggak bicara spesifik, makanya jangan cari dalam Quran ayat tentang larangan memukul orang tua, nggak ada. Yang dilarang di Quran itu cuma wala taqul lahuma uffin, jangan kau berkata jangan bilang aja nggak boleh, apalagi sama dengan ini. Ya. Maka dipahami ya kalimat nabid ini sebagai hal yang haram atau najis karena kias analogi ke khamr anggur tadi. Nah, berkenaan masalah anggur atau khamr, ternyata khamr itu ada dua, ada yang muhtaramah yang dimuliakan, ya. Ada yang ghairu muhtaramah, ada yang tidak dimuliakan. Ya. Apaan kebalik? Yang tidak ini dimuliakan. Apa yang dimaksud dengan tidak dimuliakan? Artinya apa? Khamr itu nggak mulia, boleh dihancurin, boleh dirusak. Kalau punya siapa? Kalau itu khamr punya seorang muslim. Kalau khamr punya orang muslim, milik muslim, antum hancurkan, antum nggak perlu ganti rugi. Tidak ada dosa untuk menggantinya. Artinya kalau kita nggak ganti nggak apa-apa. Beda sama barang yang dimiliki oleh siapa? Non muslim, itu dimuliakan. Makanya mohon maaf kalau orang muslim bawa khamr, kita banting, wajib ganti. Gitu. Begitupun punya muslim, tapi tujuannya bukan buat khamr mereka, tujuannya buat cuka. Ya, jadi kalau khamr itu kalau difermentasikan nanti akan berubah menjadi cuka. Ya, jadi perubahan khamr itu bisa menjadi cuka. Nah, untuk mulai itu. Maksudnya mana maksudnya? Lagi nggak ada? Waduh, repot. Jelas ya. Berarti kalau dulu ada ormas, ya ada ormas nih, yang banting-banting khamar, yang mecahin botol minuman keras, nah itu masuknya ke mana itu? Yang A apa yang B? Yang atas apa yang bawah? Yang atas, iya. Kalau itu adalah milik orang muslim, pedagangnya muslim, yang minum orang muslim, maka dibanting, dipecahin, nggak dosa. Tapi kalau milik non muslim kita mesti jaga. Itu namanya toleransi. Gitu. Jelas ya. Nah, najisnya adalah kalau antum minum khamr terus, misal katanya teman antum minum khamr terus nyiprat ke antum, itu najis. Tapi berbeda dengan alkohol. Nah, ini alkohol. Alkohol ini nanti banyak jenisnya. Ya. Antum pernah minum obat batuk? Pernah tahu ada alkoholnya? Iya. Itu alkohol apa itu? Boleh nggak diminum? Boleh. Kalau itu boleh. Gitu ya.
Jadi ada alkohol yang boleh, yang nggak najis. Yang pertama yang buat obat. Yang kedua yang buat minyak. Buat minyak wangi ini nggak najis ya. Jadi kalau antum pakai parfum, pakai yang ada alkoholnya itu nggak najis. Itu dibuat nggak apa? Tapi dipakai jangan diminum ya. Yang diminum haram ya. Dipakai mah nggak apa-apa. Iya. Kalau asal jangan terkena, itu mah sisi kedokteran ya. Itu sisi kedokteran. Karena emang jangankan itu ya, sabun aja, sabun itu bahan kimia bukan? Anda pernah pakai odol? Di odol tuh di ujungnya ada apa? Ada itunya warnanya. Ada yang warnanya merah, apa merah mananya? Ada bahan kimia. Ya, ada yang warnanya biru, ada setengahnya kimia. Ada yang warnanya hitam, full kimia. Ada yang warnanya hijau yang bagus hijau. Alami natural. Ya kita masih tahu. Ya, karena ini tanda dibuat untuk siapa? Untuk orang-orang tertentu yang mereka memang pengen diselamatkan oleh elit global. Jadi orang-orang awam tuh nggak ngerti itu. Dibikinlah kode-kode begitu. Memang lebih murah kalau yang kimiawi tadi. Jelas ya. Jadi khamr berbeda sama apa? Alkohol. Sama dengan riba. Ya. Riba itu haram. Tapi pertanyaannya, apakah bunga bank itu riba? Nah itu pertanyaannya. Ini ulama nggak sepakat nih. Riba haram, jelas haram. Dalilnya Quran. Ya. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual, Allah haramkan riba. Tapi yang dipermasalahkan bunga bank ini. Apakah bunga bank itu riba? Jelas ya? Karena istilah bunga bank ini nanti kita mesti lihat secara prosesnya bukan namanya. Ternyata bunga bank itu adalah ketika kita meminjamkan sesuatu kepada orang, terus kita mendapatkan manfaatnya. Nah itulah riba. Kalau tasawurnya gambaran seperti itu, maka riba. Contoh ya, saya naruh duit 10 juta sama bank dia apa ya? Diputar. Diputarnya di mana? Investasi dan sebagainya. Intinya ada untungnya nggak tuh? Baik, berarti saya dapat keuntungan nggak dari pinjaman ini? Dapat kan? Kalau akadnya adalah saya minjemin bank, maka saya tidak boleh mendapatkan keuntungan sepeser pun. Nggak boleh. Sama kayak antum minjemin orang. Pak Ijra minjemin saya nih. Kata Pak Ijra, ntar balikin lebih ya. Nah itu haram tuh, riba. Sampai mohon maaf, jangankan cuma sekedar minta bagian dikit. Kita memanfaatkan orang yang minjem duit sama kita, riba. Contoh. Ya, siapa namanya Bang siapa? Bang Sugeng. Bang Sugeng, ente minjem gopek ya nih, gopek. Ntar anterin aneh pulang ya. Riba tuh. Ngambil untung dari yang kita pinjemin namanya riba. Meskipun bukan bentuknya apa? Jasa. Kan jasa bisa berduit kan? Jasa bisa diduitin kan? Maka nggak boleh kita kalau pinjemin orang, ya, terus kita ngambil manfaat dari dia. Gitu. Nah, kasusnya bunga bank itu. Kita minjemin bank, bank diputar sama dia, ditradingin sama dia, dapat untung balik ke kita, itu nggak boleh. Kecuali akadnya apa? Mudorobah. Ya, apa mudorobah? Bagi saya sebagai pemodal, saya kasih bank nih, saya modalin ente putar ya. Ntar hasilnya bagi aneh, nah itu boleh. Itu yang dipakai oleh bank syariah. Nah setan kerjanya ngapain tadi? Merubah nama. Yang tadinya haram dibikin apa tuh? Bagus. Jadi apa? Bunga bank. Kira-kira kalau bunga maknanya negatif positif? Positif. Sehingga orang apa tuh? Coba nanti bagian ribanya dapat 10% ya. Orang mau kan? Gak mau riba. Tapi kalau nanti bunganya 10% ya. Apa tuh? Dasar tuh setan ya, merubah sesuatu yang jelek jadi bagus dari namanya. Baik ya, jadi kembali lagi tadi, tidak semua ya yang namanya alkohol itu khamr. Jelas ya. Walaupun ada sebagian alkohol yang masuk ke dalam khamr. Jadi alkohol yang digunakan buat minum apakah sama yang buat obat? Kalau yang buat obat nggak najis, yang buat minyak wangi nggak najis. Jadi besok jangan ragu lagi. Kalau misal kita pakai minyak wangi yang ada apanya? Alkohol. Tapi kalau emang nggak ada lebih bagus.
Karena kualitas minyak wangi yang pure nggak ada alkohol lebih awet ya. Karena namanya apa tuh kalau minyak wangi? Namanya biang namanya, bibit atau biang. Benar juga bibit ya, bibitnya atau biangnya. Tapi kalau ada alkoholnya itu kan kalau kita semprot itu kan nyebar. Nah itu tuh alkohol itu. Jangan bikin nyebar itu. Jelas paham? Ya. Ada mau nanya mungkin sampai sini? Bahasan masalah baik. Silakan. Kalau yang saham itu gimana? Ngomongin tadi jadi kesini ya. Dikit aja dikit. Dasarnya saham itu boleh. Contoh, ya, saya punya perusahaan. Mas siapa namanya? Fajrul. Mas Fajrul. Fajrul sama Mas Sugeng pengen invest di saya. Berarti pemegang apa namanya? Pemegang saham. Boleh nggak? Oh, boleh. Namanya RUPS nanti apa tuh? Rapat Umum Pemegang Saham. Nah itu boleh-boleh aja. Cuma masalahnya saham apa yang Anda beli? Slot apa yang Anda beli? Lotnya kadang-kadang orang nanam saham di mana tuh? Di perusahaan miras. Orang tua lagi tuh. Orang tua. Perusahaan orang tua. Iya, gitu ya. Jadi dasarnya boleh, gitu ya. Cuma memang kata beberapa teman waktu kemarin saya ngisi di Mabes Polri, divisi tentang masalah itu, mereka bilang begini, Ustadz, yang namanya orang main trading, main kripto, main saham itu memang itu rentan banget. Ibarat orang jalan di pinggir jalan gitu, di pinggir jurang gitu. Ntar lagi jatuh itu. Ya, makanya kalau emang kita nggak punya ilmu, nggak ahli, jangan gitu ya. Pengen punya duit instan, di tradingin sama dia. Ntar itu jenis macam-macam trading itu. Baik ya, intinya khamar dan nabit itu adalah najis. Yang kedua, bangkai. Nah, ini yang penting nih, bangkai. Bangkai terbagi dua, ada bangkai besar, ada bangkai kecil. Ya, bangkai besar apa? Contohnya bangkai sapi, bangkai kambing dan lain-lain. Bangkai kecil, bangkai serangga. Nah, ini nih. Ini ulama berbeda pendapat tentang status yang masalah yang kecil. Kalau bangkai yang besar, ulama sepakat najis, ya, haram dimakan. Gitu. Kecuali darurat. Kalau darurat baru boleh. Nah, kalau yang kecil ulama beda pendapat. Jumhur ulama, kebanyakan ulama menganggap bangkai serangga walaupun kecil najis. Maka nyamuk yang antum bunuh mati tanpa disembelih. Ingat ya, definisi bangkai itu mati tanpa. Jadi kalau ada nyamuk mati tanpa disembelih, Gimana? ya kan bisa. Namanya apa tuh? Bangkai. Ya. Atau serangga yang mati ya menjadi bangkai, itu bangkai dan itu najis. Seandainya itu najis kita masukkan ke dalam kantong nggak sah, sholat kita nggak sah. Ya. Misal sholat di pasar banyak lalat kan, lagi sholat nggak sengaja ketepak lalat kita masukin kantong nggak sah. Ya. Segala macam jenis serangga, semut, kutu. Berarti pas mau sholat dipukul. Ya. Enggak, nah bedanya gitu. Bedanya kalau ini kan najisnya kering. Kalau najis kering, dia tidak menular. Beda sama najis basah kan. Kalau kencing kan kita pegang, tangan kita najis. Tapi kalau najisnya bangkai berupa kering, kita pegang, kita lempar, tangan kita nggak najis. Yang haram itu ngebawanya itu. Lagi sholat begini, ketepak nyamuk nempel di sini nggak sah. Masih ada bangkai. Iya, makanya wajib kita apain? Kita buang. Jangan dikantongin. Apalagi dimakan gitu kan. Semut juga benar. Semut juga termasuk, kenapa? Apalagi berdarah. Lagi sholat begini, tiba-tiba ada nyamuk nempel, kita tepok, berdarah, ngocor, ternyata bisu lagi tepok. Apalagi berdarah. Ya. Nggak berdarah saja, itu nyamuk kalau nempel nggak sah. Apalagi darahnya nempel. Tapi kata sebagian ulama, kalau darahnya dikit dan tidak mengalir, nggak apa-apa. Najis namanya ma'fu. Nah, itu pembahasan nanti itu ya. Najisnya apa? Atau dimaaf. Nah, kata sebagian ulama yang lain, kalau najisnya kecil, bentuknya serangga, itu najisnya dimaaf. Jadi dua pendapat. Ada yang mengatakan itu najis, ada yang mengatakan tidak. Ya kita pakai yang mana? Yang dimaaf aja dah. Iya, udah ngeringankan aja gitu ya. Nggak usah terlalu susah. Apalagi kita butuhan kita pegang tuh bikin mati gitu. Oh nggak sah, nggak tetap sah. Gitu ya. Jelas ya. Nah kemudian hewan ada dua, ada hewan yang hidup, ada hewan yang mati, tak disembelih. Apa hukumnya megang hewan hidup? Hukumnya suci. Kucing kita pegang nggak apa-apa. Kambing kita pegang nggak apa-apa. Selain babi ame anjing. Nah kalau babi ame anjing kita pegang, hukumnya apa dong? Najis. Tapi kata ulama najisnya kalau kedua-duanya basah.
kulit anjing basah, kulit kita basah, atau salah satunya basah. Kita basah, anjing basah, atau enggak kita basah, anjing kering, kita pegang najis. Atau sebaliknya, anjing basah kita kering, kita pegang najis. Ingat ya. Jadi kalau ada anjing lewat depan kita gitu, kita pegang bulunya gitu, enggak apa-apa. Kalau apa tadi? Kering, sama-sama kering. Ya. Jelas? Ya. Jadi jangan kita kan kadang-kadang kita nih begitu alergi ya sama anjing kan. Ada anjing itu kabur gitu. Padahal nggak masalah. Kalau kena kejilat pun cukup dibasuh berapa kali? 7 kali. Salah satunya pakai apa? Pakai tanah gitu. Tapi kalau mazhab Imam Maliki lebih enak lagi, lebih luas karena dianggap liur anjing itu tidak najis. Ya. Paham sampai sini? Yang kedua, hewan mati tak disembelih. Nah, najis semuanya. Hewan mati nggak najis semuanya. Kecuali apa? Manusia. Manusia termasuk hewan ya. Hewan itu dalam bahasa Indonesia Arab namanya makhluk hidup. Ya. Semua hewan yang mati nggak disembelih itu semua najis kecuali manusia, ikan dan belalang. Kenapa? Karena ikan sama belalang ada nasnya, ada hadisnya. Kata Nabi, ya ikan itu halal bangkainya. Jadi kalau kita misalnya nemu bangkai ikan, tinggal potong, tinggal goreng, makan. Ya, nggak usah diapain disembelih, karena bangkainya halal. Gitu. Termasuk belalang, ada nggak pernah makan belalang sini? Pernah makan belalang ya? Di Gunung Kidul. Enak nggak belalang? Oh enak. Kayak apa tuh rasanya? Kayak makan Udah cobain kita makan belalang besok ya. Tapi jangan belalang sangit ya. Jelas? Ya, jadi statusnya kalau hewan mati nggak disembelih hukumnya najis. Nah pertanyaan gini, Ustaz, kalau kucing kita sembelih, nah gimana tuh? Kucing kita sembelih, najis nggak? Najis. Iya, karena hewan itu memang harus sah disembelih. Cuman berapa tuh hewan yang sah disembelih? Kambing, ayam, bebek, sapi, unta, kuda, kerbau. Kita pokoknya teman-temannya. Jadi kalau hewan itu yang nggak boleh disembelih atau yang haram dimakan, disembelih pun tidak menjadikan dia halal. Ya. Kucing nggak? Kucing kenapa haram dimakan? Ayo coba. Bertaring. Kucing bertaring, makanya nggak boleh dimakan. Ada nggak yang makan kucing? Ada di Sulawesi, Pasar Tomohon namanya. Silakan cari itu. Dimakan kucing itu. Kodok. Kenapa nggak boleh dimakan? Ada hadisnya. Kodok nggak boleh disakitin ya. Apalagi dimasukin petasan mulutnya itu nggak boleh. Kenapa? Kelinci boleh. Kelinci boleh. Kelinci boleh, nggak ada taringnya ya. Yang nggak boleh buat madhab kita, madhab Syafi'i, kepiting nggak boleh. Kepiting nggak boleh. Haram karena kepiting hidup di mana? Di 2 alam. Nah kepiting yang laut boleh. Nah, rajungan namanya. Ya. Tapi lebih lama hidupnya di mana? Tapi sekarang direvisi itu pendapat. Kata MUI kepiting termasuk halal gitu. Karena kepiting hidup di laut tapi bisa lama hidup di darat, bukan 2 alam kan. Beda sama kodok. Kalau kodok emang 2 alam. Kodok itu asal dari mana? Oh dari air sih. Dari telur. Dari telur dulu. Terus dari air. Dari telur. Telur dulu, namanya telur lahirlah telur kodok jadi apa? Cebong gimana hidupnya? Air. Udah gede jadi apa? Jadi kodok. Nah kodok gimana hidupnya? Darat tuh, makanya itu dua alam gitu. Nah kalau kepiting enggak, kepiting hewan laut yang bisa lama hidup di mana? Di darat. Gitu. Bekicot, iya. Nah bekicot bisa haram itu, karena termasuk hewan menjijikan. Termasuk cacing ya, orang kalau sakit apa tuh tipes, kan kadang ada yang minum olahan cacing, air cacing ya. Nah itu haram itu. Menurut mazhab Syafi'i, ingat ya. Saya katakan menurut mazhab. Tapi kalau menurut Imam Maliki boleh. Makanya saya kalau makan seafood nih, saya pindah mazhab Maliki. Boleh. Boleh. Bisa gitu ya. Iya lah. Lah kan mazhab itu kan banyak. Itu untuk apa? Memang biar kita tuh mudah. Gitu. Iya meringankan. Hah? Tapi asal tahu ilmunya gitu. Asal tahu ilmunya, nggak boleh sembarangan kita. Pokoknya besok kalau mau makan kepiting, makan makanan seafood yang nggak boleh, ingat mazhab Maliki udah gitu. Dalam hati saya ikut mazhab Imam Maliki, jadi boleh.
Ntar habis makan balik lagi sapi lagi. Gak apa-apa, boleh itu ya, boleh ya. Selama yang diikutin ulama bukan mama kufur. Jelas sampai sini, paham ya? Yang ketiga, hukum bulu hewan. Nah, sekarang hukum bulu hewan. Yang pertama, hukum bulu hewan suci. Jika apa? Hukum bulu hewan jikalau terputus, ketika terputus dari badannya, copot, rontok. Apa hukumnya rontok itu? Kalau hewan itu halal dimakan, kayak kambing, ayam, bulunya rontok tuh, kita ambil, suci. Makanya orang nulis pakai apa tuh, nulis dulu? Bulu ayam dulu ya? Kayak bulu angsa bukan? Iya, bulu angsa. Main apa tuh? Bulu tang. Pakai bulu apa tuh, kok kan? Kok bulu apa tuh, kok? Bulu angsa. Halal nggak? Suci nggak? Suci. Kenapa? Hewannya dimakan. Tapi kalau hewannya itu tidak halal dimakan, kayak kucing, copot bulunya, najis. Jadi kalau bulu kucing anggora kita pangku nih, terus bulunya rontok ke celana kita, maka bulunya apa tuh? Najis. Wajib diapain kalau mau sholat? Dibersihin. Kalau di sejadah dibersihin dari sejadah. Begitupun bulu singa, misalnya lagi mampu singa, terus mampu meninggal. Ya, termasuk nih bulu elang, atau elang. Kan kalau elang misalnya kan sama apa bulu angsa kan mirip-mirip tuh. Nah, itu nggak boleh bulu. Kenapa elang nggak boleh? Kenapa elang nggak boleh? Karena cakarnya mau cakar. Nah, ayam ada cakarnya. Nah, cerdas, pertanyaannya cerdas. Ini kemarin ada yang nanya gitu, Ustaz, kalau ayam kan ada cakarnya, elang ada cakarnya. Kenapa ayam boleh, elang nggak boleh? Kan sama-sama cakar. Nah bedanya, kalau cakarnya elang itu buat memangsa. Kalau cakarnya ayam buat nyari rezeki. Buat apa tuh? Nah itu. Makanya bedanya di situ. Makanya kalau ayam memangsa bukan pakai apa? Bukan pakai cakar, bukan. Pakai mulut tuh kan, tadi kan begini lah kan? Gitu. Ada misalnya ayam makan apa itu? Makan tikus gitu. Gak ada. Tapi kalau elang itu memang, iya. Tapi elang dia termasuk hewan buas yang makanya orang kalau megang ayam nggak perlu pakai apa tuh? Sarung tangan. Tapi kalau megang elang pakai nggak? Kenapa pakai? Karena cakarnya beda. Gitu. Jelas ya. Jadi kalau hewan mencakar, nah itu nggak boleh. Makanya kita nggak boleh makan istri kita. Gitu ya. Kalau suka apa tuh? Suka mencakar. Udah bangau, baik. Kan cakarnya nggak tajam kayak elang. Baik, masuknya kategori hewan buas bukan? Kalau kecapnya kita makan. Ya kan kalau termasuk hewan kategori hewan buas nggak boleh kita makan, gitu ya. Kalau burung ontak buas nggak kan makan. Makanya ada orang makan burung ontak. Soalnya burung sama ontak dua kan gitu digabung. Pertanyaannya, kalau burung lovebird, halal nggak dimakan? Halal tapi diomelin bapak kita kan gitu. Bapak boleh bicara. Baik lanjut ya. Adapun jika belum putus dari badannya, maka kembali ke hukum asal. Gitu. Hukum yang tadi nih, hewan hidup suci. Gitu. Jadi kalau kita megang kucing, najis kan? Enggak. Tapi kalau putus bulunya, najis. Yang najis apanya? Nah, bedanya tadi kalau najis yang cair, dia akan mengotori baju kita. Tapi kalau najisnya itu bulu, cukup dibuang aja gitu. Selamanya nggak najis nggak? Jelas ya? Iya, jangan kecuali memang rumah kita itu kucingnya banyak, susah dihilangin. Udah kita bersihin, datang lagi, ada lagi, itu hukumnya maafu dimaaf. Tapi kalau emang kucing cuma satu atau nggak ada kucing, atau ada bulu kucing, udah bersihin dah, nanti kita wangi gitu. Jelas paham ya? Gitu ya. Nah termasuk juga najis apa tuh? Termasuk najis ya? Kotoran ikan. Kita kan kalau makan ikan ada apanya tuh? Ada kotorannya kan? Kita kalau beli ikan dibersihin nggak? Karena masih ada apanya?
Apalagi ikan yang gede-gede itu ada kotoran termasuk najis loh. Kotoran ikan sama dengan kotoran hewan lainnya. Makanya kalau kita bikin ikan, dibuang dulu kotorannya gitu. Karena kotorannya termasuk najis. Kecuali ikan kecil, ikan teri. Jangan coba-coba ente siangin gitu kan. Siangin ikan teri. Ya, jelas. Ya. Makanya pertanyaan kita, bandeng. Nah, ngomongin bandeng. Bandeng ikan bukan? Ikan gede, ikan kecil. Pertanyaannya, pertanyaan dua gede apa kecil gitu. Pertanyaannya, ikan bandeng ketika sebelum dipresto dibersihin dulu kan kotorannya? Hah? Ada yang, berarti kan ada yang enggak dong? Nah bedanya gimana? Nggak, maksudnya gini, kita kan makan bandeng, kalau nggak dibersihin kan apa tuh? Najis kan kotorannya. Gitu. Maka pastikan kalau kita pengen makan bandeng itu yang dalamnya diapain? Dibersihin. Gitu. Kan termasuk kategori najis. Baik. Kemudian yang selanjutnya tentang darah. Nah ini darah ya. Darah semuanya najis kecuali limpa. Tahu limpa? Tahu limpa? Kalau nggak tahu buka Google ya. Limpa. Ini salah satu organ dalam tubuh kita. Bentuknya mirip ampela, bulat begini. Nah gitu. Limpa. Yang kedua jantung. Bukan ampela, beda. Kalau ampela itu tukang pecel ayam katanya. Ampela mirip sama limpa, cuman bukannya ya. Ketemu nggak ada limpa, ketemu yang bukan Google ada. Limpa namanya. Yang ketiga, ya misik. Yang keempat, hati atau liver. Yang kelima, darah ikan atau darah apa tuh? Belalang. Yang terakhir, yang keenam, ya, darah yang di dalam badan kita. Ya. Jadi kalau kita nih kan ada darah nih, najis ya? Enggak, selama belum apa? Keluar. Itulah pembahasan kita ya tentang seputar ya najis. Masih ada lagi lanjutannya, tapi sebelum kita lanjut, mungkin ada yang mau nanya? Silakan. Ya. Darah nggak boleh dimakan. Pernah saya bahas kalau saya ya. Daging nyelip aja, jangan kita makan karena ada indikasi darah, nanti haram kita makan. Apalagi darahnya. Makan nasi mulutnya berdarah, gigi berdarah kan haram itu. Bersihin, kumur-kumur. Sekiranya udah bersih dari darah baru makan. Karena mengkonsumsi darah itu haram. Gitu ya. Ada lagi yang namanya marus, tau marus? Itu darah sapi yang diendap tuh lama bisa jadi kayak api tuh. Gitu. Kalau pakai buat obat. Nah, iya. Kan? Betul. Ada betul ada. Begini, apa hukumnya berobat dengan sesuatu yang najis? Ya, hukumnya haram. Kecuali udah nggak ada obat lain selain itu. Ya. Ke contoh tadi kan, kalau kita mengikuti mazhab Syafi'i, obat tipes, ya. Kan kalau sekarang pakai vermin ya. Hah? Vermin dari cacing juga ya. Selain cacing ada nggak? Kalau nggak ada, boleh gitu. Sama kayak kobra, darah kobra itu buat apa? Stamina, vitalitas. Ada nggak obat lain yang untuk stamina vitalitas itu? Ada nggak? Olahraga, baik, bagus. Iya. Jadi kalau minum darah kobra dengan alasan buat stamina, ternyata masih banyak alat-alat atau obat stamina yang lain, makanya nggak boleh haram. Ada orang bikin sate kobra kan, darahnya diminum, satenya dibakar, itu nggak boleh. Lagi? Baik, kan biasanya kalau di adat sekarang, di adat Jawa entah apa itu kan pasti ada ayam yang hitam banget, apa ya, ayam temani. Nah itu kan itu gimana Mas? Kita makan. Kalau ayam sih hukumnya sama dengan ayam lain ya. Meskipun hitam, itu kan jenis doang.
Yang nggak boleh ayam tetangga gitu. Kalau ayam cemani boleh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuma kalau kita memakannya dengan meyakini ini adalah sumber kekuatan, nah itu jatuhnya syirik nanti. Iya. Tapi masuknya babnya akidah ya, bukan bab fikih. Ingat ya, beda bab akidah sama bab fikih. Kalau bab akidah kenanya keyakinan. Datang ke kuburan, ziarah, babnya apa? Akidah atau fikih? Fikih itu. Ziarah babnya fikih karena gerakan. Kalau sifatnya keyakinan babnya apa tuh? Itu aja gampangnya. Salat bab fikih apa akidah? Fikih. Ziarah fikih. Makanya orang bilang apa hukumnya mencium batu nisan? Itu bab apa? Akidah atau fikih? Fikih. Karena mencium itu gerakan zahir. Kata ulama, hukum mencium nisan makruh. Mencium nisan apa? Makruh. Tapi kalau meyakini kuburan punya kekuatan yang bisa nolongin dia, nah babnya betul. Akidah itu syirik itu. Makanya orang ziarah ke kuburan nggak apa-apa, berdoa di sana ya bagus. Gitu. Karena berdoanya sama siapa? Allah. Yang nggak boleh minta-minta sama kuburan. Gitu. Bah, tolong kulo. Nah kalau misalnya yang di kuburan tuh cerita gitu kayak seolah-olah ngomongin Seolah-olah. Curhat yang di kuburan itu gimana? Nah iya, gini ya. Saya mau tanya, yang di kuburan hidup apa mati? Baik. Kalau hidup kabur gitu ya. Yang mati ruhnya apa jasadnya? Ruhnya mati nggak? Baik, sepakat ruhnya hidup ya. Ruh bisa mendengar nggak? Kan udah di Baik, kita jawab yang bisa dulu. Bisa, dari mana dalilnya? Mana dalilnya? Ruh bisa mendengar apa enggak? Kalau nggak bisa, Allah nggak mungkin tanya di hari kiamat. Ada riwayat ketika jenazah itu dikuburkan, dia mendengar langkah. Kalau nggak dengar, ruh nggak dengar, ditanya mana buka? Hah? Gitu. Mana buka? Gitu. Dia nggak dengar. Ternyata ruh dengar. Paham nggak? Jadi ruh itu mendengar, ruh itu melihat. Setelah orang meninggal, bahkan lebih daripada orang yang hidup. Ingat ya, karena ruh itu terbatas dengan jasad. Kalau kita jasad, kita pakai mata untuk melihat. Kalau ruh enggak, dia bisa bolak-balik. Paham sampai sini? Karena kita terbatas melihat ke depan karena kita pakai jasad. Tapi kalau kita secara ruh, beda lagi. Gitu. Baik, ruh bisa mendengar, ruh bisa melihat. Sepakat? Baik. Kalau ruh bisa mendengar, orang kalau masuk ke dalam kuburan, ke area kober, kalau kata orang Betawi kober, ngucapin apa ya? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Kenapa salam? Kakak pintar tuh. Karena apa? Karena mendengar, makanya ngucapinnya apa? Assalamualaikum apa assalamualaikum? Kalau kita masuk rumah kosong, assalamualaikum gitu kan? Karena nggak ada orang, nggak ada yang diajak ngobrol. Tapi kalau kita masuk kuburan, assalamualaikum, jawab nggak sama dia? Dijawab nggak sama dia? Dijawab, cuman kita nggak dengar. Kalau kita dengar, kabur. Waalaikumsalam. Ingat ya, itu hadis tuh, sahih hadis. Jadi ruh itu mendengar, ruh itu melihat. Ya. Ada lagi pertanyaan, ruh itu dapat makan nggak? Nah, ini. Dapat rezeki nggak? Kalau makan wallahu alam, tapi dapat rezeki. Wa inda rabbihim yurzaqun, nggak tahu lagi. Gak mesti makanan ya, karena ruh nggak butuh makan, beda sama jasad. Jelas paham? Baik. Jadi kalau kita ke kuburan misalnya gitu, kita bilang, bang, kabar sehat gitu. Dengar gak dia? Nah. Ya. Paham ya? Kalau kita datang, bang, saat kita datang ke makam orang tua kita, Pak, doain Sugeng pengen nikah lagi, pengen nikah. Mbak doain Mbak ya, bisa nggak? Boleh nggak gitu? Boleh. Dengar gak dia? Dengar. Karena kita ngomong sama yang hidup, sama yang meninggal sebenarnya sama. Cuma bedanya, kalau yang meninggal orang soleh, dia tenang di dalam kubur. Dia akan menjawab orang-orang yang mendatanginya. Dia pun girang dengan kedatangan orang lain. Gitu. Tapi kalau yang dikuburnya orang yang nauzubillah min dzalik ya, orang
kafir, orang yang tukang maksiat, kagak sempat ngejawab. Kenapa? Lagi dipukul malaikat. Baik. Kan kalau ada beberapa pendapat kalau kita minta doa kepada yang meninggal, katanya tidak boleh. Nah, nggak boleh minta doa sama Allah lah. Iya, maksudnya apa sebelum minta doa itu? Kita minta doain, beda loh. Minta kepada kuburan haram, dia nggak punya apa-apaan. Paham nggak? Minta doain itu masih bisa loh. Dibantu doa. Kan saya bilang orang soleh di dalam kuburnya bebas ngapain? Ada yang sholat. Kisah Nabi Muhammad ketika Isra melihat ada di dalam kuburan seorang Nabi sholat. Apalagi ngedoain gampang buat mereka. Mengangkat tangan mereka doa sama kayak kita. Dia nggak boleh minta sama mereka. Gitu. Kalau minta sama Allah. Tapi memperlakukan mereka seperti orang hidup itu nggak masalah. Asal jangan yang aneh-aneh yang misalnya ngasih sajen gitu makan. Dia nggak makan. Jadi nggak ada ceritanya tuh kuburan bawa sajen tadi makan sama dia. Bukan makan orang itu yang makan. Ya, jelas ya. Jadi minta kepada yang dikubur salah, tapi minta didoain masih bisa. Gitu. Sama kayak kita sama Nabi. Ya, kita kepada Nabi minta apa tuh? Minta syafaat bisa nggak? Bisa. Nabi nggak syafaat ya? Enggak, minta disyafaatkan. Ya. Jadi curhat boleh gitu ya? Ya, curhat boleh, cuma jangan ancam gitu kan. Wah, kata orang udah lama begitu. Ya, jadi curhat boleh, kayak orang hidup aja. Bahkan nanti kita bahas kapan-kapan ya. Ada riwayat ketika orang meninggal dunia, yang baru meninggal, baru dikubur di komplek pemakaman wakaf misalnya. Kebetulan sebelahnya makam ibunya. Dalam hadis diriwayatkan itu orang yang lama meninggal akan bertanya kepada yang baru meninggal tentang kabar keluarganya. Iya, ponakan kita gimana ya? Alhamdulillah sih kemarin udah kawin ya. Ya Allah, alhamdulillah, syukur begitu. Ada riwayat situ. Jadi orang yang lama meninggal senior nih, mayat senior, itu nanya kepada yang junior dalam riwayat. Nanya tuh tentang keadaan yang masih hidup. Gitu. Nah sayang memang pembahasan seperti ini jarang dikupas. Iya, kalau nanti mau dikupas, saya bukain kitab-kitabnya, insya Allah banyak kitab-kitab itu tentang riwayat keadaan orang dikubur tadi. Betul. Nah, kalau dalam riwayat sih dikubur itu. Dikubur itu di kuburannya. Bukan kemana-mana, malaikat nyari mana orang gitu. Dikubur dia. Makanya dalam riwayat kan ketika orang meninggal dikubur. Nah, ketika orang pulang malaikat datang ke mana? Ke kubur. Transit dulu kan? Adik. Transit dulu kayak gitu. Iya, transit dulu. Betul. Tapi yang biasa kalau orang soleh naik dulu nih Pak. Disambut di langit pertama, di langit kedua dalam Sahih Bukhari. Ntar turun lagi. Itu kalau orang soleh lain lagi ya. Kalau orang biasa dikubur aja dah. Nggak ada kemuliaan. Nggak jadi. Yang gentayangan itu bukan ruh, tapi kolinnya. Jin yang selama hidup menemani. Ya, dia tahu gimana kita, tahu gerak-gerik kita, tahu rokok kita apa gitu. Setiap manusia pasti. Iya, sebelah kanan ini ada tuh ada. Sebelah kiri. Sebelah kiri yang jahat dari itu. Bajunya hitam ya, baju biru. Baik ya. Baik. Ya, silakan beli kitab namanya Ar-Ruh karangan Ibnu Qayyim, itu bahas tentang masalah ruh ya. Tauhid betul, akidah. Makanya tadi ketika kita ke kuburan, apa hukumnya berziarah? Fikih. Apa hukumnya minta kepada kuburan? Akidah. Meyakini sesuatu itu punya kekuatan, itu dosa syirik namanya. Kita minum paramek aja kita yakin paramek yang ngobatin saya itu syirik. Tapi kalau kita yakin paramek hanya obat, kesembuhan mah di tangan siapa? Datang ke kuburan mah cuma wasilah, mintanya sama siapa? Berarti kita kadang gak terasa ya, setelah minum obat ini kita sembuh. Iya. Kadang enggak ini. Kalau secara ucapan coba ditanya dah, Bang, ente minum obat itu sembuh gara-gara obat apa gara-gara Allah? Ya, gara-gara obat lah syirik. Tapi katanya, ya Allah lah masuk obat gitu. Nah, itu nggak syirik. Walaupun secara lisan kita bilang baik gara-gara obat. Berarti itu belum tercatat ya. Belum. Jadi obat itu syariat. Betul, cakep masalah syariat. Cuman kadang istilah syariat orang kita sekarang bingung ya.
nih anakku syariatin nih gitu. Maksud baku dukun gitu ya. Padahal kan namanya syariat kan bagus. Syariat tuh sholat, zakat, puasa kan tuh syariat namanya. Tapi orang sekarang nyebutnya syariat gitu tuh. Anakku bandel banget syariatin nih gitu. Sebenarnya bukan syariatin, doain gitu. Ajak ke orang soleh biar diapain? Didoain. Gitu. Lagi yang perempuan mau nanya mungkin? Oh, foto silakan. Kan daging ayam itu kan halal kalau ada dimasak. Misalkan buat sesajen gitu. Terus ada yang iseng makan sesajennya daging ayam itu, nah itu itulah gini ya, serba salah sih ya. Kita nggak makan mubazir, ya kan? Dimakan bukan buat kita kan gitu. Karena orang yang masak ini buat jin, buat penghuni. Nah kita kan bukan penunggu pohon itu. dan itu sambelnya belum tentu pakai di sini. Nah itu di sini sodakoh kan ya. Itu jadi gitu. Jadi kategorinya makanan subhat lah. Gitu ya. Dibilang haram kan ya makanannya bener. Dibilang apa haram dia ini ada gitu. Subhat gitu kategori subhat. Katanya juga nggak boleh diambil. Kenapa? Jinnya mana? Jin nggak makan ayam apa nasi padang nggak makan. Jin nggak makan tumpeng. Jin makannya tulang. Jadi kalau antum habis makan ayamnya tuh taruh lagi nih buat jinnya ini. Makanan jin tulang itu. Dia nggak makan gituan ya. Tapi alhamdulillah sih kalau di Jakarta udah nggak ada ya. Palingan bikin kopi ada. Kalau orang lagi masak, pernah di kampung saya lagi masak nasi buat acara kawinan gak matang-matang. Ada yang kesurupan. Akhirnya gitu. Oh cucu gitu kan cucu. Samsu. Samsu dulu. Samsu ke kopi. Kata keluarganya, jangan dikasih. Jin diturutin gitu. Jadi orang tuh kalau kesurupan itu ada syaratnya. Syaratnya rame. Kalau sepi nggak kesurupan ya. Gitu. Ya ngapain kesurupan sepi ya gitu. Makanya kalau rame pas kesurupan, makanya kalau ada kesurupan tinggal aja gitu, taruh kamar tinggal gitu. Tadi bingung nggak ada yang ngurusin ini gitu. Ada keluar diri gitu. Caper, bikin caper gitu ya. Itu syaratnya gitu. Makanya buat orang yang ngeluarin orang kesurupan tuh kadang-kadang kita bentak aja, kita gampar keluar tuh. Nggak perlu pakai jejak jempol gitu, nggak usah, gampar apa gitu, bohongan loh. Atau nggak kasih tai ayam yang masih hangat gitu. Kalau dia takut berarti bohongan. Kadang-kadang gitu ya perempuan saking depresinya pura-pura gitu. Pura-pura kesurupan, dalam bukan puyeng aja palingnya gitu. Caper. Tapi kenapa? Iya caper, setannya caper. Baik, satu lagi mungkin sebelum itu tutup sudah azan ya. Ada lagi? Imron nanya lagi Imron? Udah. Baik, kita tutup dengan baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat untuk kita semua. Allah berikan ilmu yang manfaat, rezeki yang manfaat, hidup manfaat, mati husnul khatimah, selamat dunia akhirat. Al-Hadihin ya Al-Fatihah. Alhamdulillah. الله بحق الفاتحة بشكل الفاتحة كرمة الفاتحة افتح لنا أبواب الخير واختم لنا بالخير ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار